Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dikasih kesempatan untuk berkunjung dan bertanya langsung sama guru saya terhebat lah ya menurut saya, karena saya ini baru pertama di Jakarta dapat gurunya seperti beliau pertama kali. Sampai saat ini alhamdulillah udah berlangsung kurang lebih 8 tahunan saya kenal beliau. Dan beliau ini bukan hanya aktif di teater, karena beliau ada sanggar juga gitu ya. Tapi beliau juga sutradara profesional, yaitu sutradara MNC Picture untuk saat ini. Biasa beliau ini dipanggil dengan Bang Riko, tapi karena saya merasa saya masih kecil, saya manggil beliau Om, karena beliau bukan hanya dituakan bagi saya, tapi beliau orang tua saya di sini. Semua yang beliau ajarkan kepada saya itu didikan semuanya. Jadi untuk lebih detail laginya, masalah film saya akan bertanya, karena belakangan ini awalnya kan saya di sini belajar teater gitu kan, belajar teater, masalah keaktoran. Tapi untuk 1 tahun belakangan ini saya tertarik ke dunia perfilman. Jadi kita langsung saja bertanya sama Om Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Riko. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Om. Di sini saya akan banyak bertanya gitu, banyak sih nggak Om, tapi ada beberapa poin yang saya tanyakan sama Om Riko. Dan ini kemungkinan mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang pemula menjadi kreator film gitu kan. Terakhir project yang Om kerjakan, karena Om kan masih aktif di penyutradaraan, biar teman-teman yang nonton video ini tahu sedikit ulasan dari beliau. Nama saya Riko Dewantoro. Profesi saya sutradara ya? Iya, pastinya Om. Sutradara yang alhamdulillah sampai saat ini ya juga masih sutradara. Iya. Meskipun dulu-dulunya mantan aktor, mantan pemain. Ya, ya betul bahwa Jendri ini adalah adik dan anak didik saya di Sanggar. Kebetulan saya punya sanggar namanya Camp Theater yang pusatnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Ya, memang awalnya saya punya teater mendidik anak-anak untuk menjadi aktor, tapi tidak aktor saja. Ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi ya sesuai dengan keinginan masing-masing. Tetapi basicnya adalah keaktoran. Karena memang saya berharap mereka kuat dulu basicnya. Untuk menjadi sutradara akan lebih baik kalau dia berangkat dari dunia teater. Ya, terus tadi sebelum saya mulai berjauh, terakhir apa sih katanya produksi saya? Saya sebelum COVID ini, memang saya terakhir untuk tayangan televisi, saya itu ngerjain tendangan Garuda di MNC TV. Banyak lagi tuh, tendangan Garuda, Puasa Ilahi, terus Kampung Surga, terus Gara-gara Duyung Antv, Rahasia Mati, RCTI, ya banyak lah. Jadi banyak produksi-produksi saya yang kadang-kadang sampai saya lupa, apalagi FTV. Ya. FTV itu banyak banget. Kalau saya hitung adalah 1000-an ya, sebenarnya saya nggak bisa hitung dan maklum faktor usia, jadi kadang-kadang agak lupa. Itu Bang Jendri. Jadi alhamdulillah sampai detik ini saya masih menggeluti dunia seni, terutama penyutradaraan, dan paling melatih acting di Sanggar Camp Theater. Iya. Itu saja. Lalu kegiatan saya mungkin ini apa yang namanya ngasih workshop saya tuh sampai ke ini Bang Jendri, sampai ke Kaltim. Kaltim, Kalsel, Kalbar itu udah saya jajahin. Nah, ya, sampai Jawa. Buat teman-teman ya yang dimanapun berada ya, apalagi misalkan di Belitung, kalau butuh workshop film yang sekiranya didatangkan orang yang udah profesional di bidangnya, bisa sama Om Riko ya. Jadi intinya saya itu nggak pinter, saya nggak pinter Bang Jendri, cuman paling tidak saya punya kemampuan untuk berbagi. Jadi adik-adik seperti kamu dan teman-temanmu lah, anak-anak yang tidak ngerti apa-apa, tapi dia tertarik terhadap dunia kesenian, kayak saya terpanggil, saya harus ada di situ, gitu deh. Nah, alhamdulillah saya ngasih workshop itu sampai ke sana, dan alhamdulillah juga anak-anaknya semangat dan ya alhamdulillah masih terus berjalan di dunia kesenian. Itu Bang Jendri. Om, jangan panggil Bang Jendri, Om, panggil Jendri aja Om. Nah gini Om, belakangan ini kan saya ada terpanggil menjadi seorang sutradara, sedangkan saya untuk basic pendidikan itu sama sekali nggak ada. Saya cuma tahu itu syuting kemarin dan kebanyakan nonton di belakang layar itu, melihat proses syuting Om Riko apa segala macam gitu. Jadi secara tidak langsung saya mengingatkan memori saya dulu, oh Om Riko seperti ini. Jadi untuk saya dan teman-teman mungkin yang ada keinginan untuk menjadi sutradara apapun itu, mungkin film atau TV atau mungkin sekarang YouTube gitu kan, untuk step-step jadi sutradara itu apa sih Om pertamanya gitu? Ya sebetulnya sama ya, di dunia apapun yang kita tekuni,
itu sama Bang Henry, ilmu apapun ya, artinya dengan kemauan kita dulu, kemauan, keinginan. Terus jangan takut berbuat salah dalam melakukan kegiatan yang kita mau ya. Tanda kutip, salahnya itu tanda kutip, salahnya itu jalur yang benar. Tapi artinya kita memasuki tekunin di mana. Jadi harus kita punya kemauan, keyakinan, kesabaran, insya Allah doa, kan gitu. Maka tujuannya akan sampai dengan apa yang kita harapkan. Nah, lalu pertanyaan Bang Henry tadi, apa sih kiat-kiat untuk menjadi seorang sutradara, kan gitu? Iya, benar. Apa sih langkah-langkah step-step? Banyak sebetulnya ya. Jadi banyak sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan untuk kesutradaraan Bang Henry. Cuman itu kalau menurut saya hanya sifatnya bagaimana seseorang dididik untuk apa yang dia harus lakukan dalam tugas-tugasnya, kan gitu. Teorinya. Iya. Tapi sesungguhnya seorang sutradara tidak cukup di situ. Nah, kemudian basicnya, dasarnya itu banyak sebetulnya Bang Henry, teman kalau kita kupas di sini nggak selesai. Paling tidak ya, direktur awal dasar itu dia harus mengenali 5C Bang Henry. 5C tadi harus mesti dia kenalin. Apa itu? 5C tadi, 1, close up. Oh, close up ya. Ya, CEC kan, close up. Jadi close up. Jadi bagaimana seorang direktur menempatkan close-nya pada bagian-bagian dialog-dialog tertentu. Tidak semuanya dipasang close, kan gitu gambarnya kan. Iya. Nah, itu jadi close up. Lalu kedua Bang Henry, kamera angle kamera. Ya, bagaimana director menempatkan kamera melalui temannya, rekannya, DOP atau kameramen, ya, meletakkan kamera tadi. Ya, jadi apa tadi? Kamera. Bagaimana point of view dari sutradara, penonton, dia sampai ke dalam angle tadi. Karena dalam point of view itu, film itu ada beberapa point of view. Point of view penonton, point of view sutradara, kan gitu. Ada point of view pemain. Jadi ada 3. Jadi bagaimana meletakkan gambar itu harus benar-benar mewakili semuanya. Jadi kamera angle, kan gitu. Lalu habis kamera angle, kita namakan komposisi. Iya. Jadi seorang director harus tahu dengan meletakkan kamera tadi dengan komposisi yang baik. Karena di dalam gambar itu ada objek yang bermain. Garis imaginary tadi bukan? Lain. Ya. Jadi komposisi itu meletakkan supaya gambar itu dinamis, naruh pemainnya di mana, propertinya seperti apa sesuai dengan yang diharapkan, ya kan? Iya. 3. Lalu keempat, continuity. Oh iya. Continuity. Ya? Itu penting. Kamu kan pernah syuting sama Om. Bagaimana Om bilang ini nggak continuity deh. Benar. Kamu tadi lari kok di sini jalan, nah, kan? Pernah ya, teman-teman ini pernah aja ikut syuting sama saya. Ada sebuah kejadian. Iya. Dia lari itu scene 1, misalkan scene 1 dia lari. Hari ini saya ambil, tiba-tiba sambungannya itu saya ambil 3 hari kemudian. Scene 2-nya. Dia jalan kaki, teman-teman. Nah, ini kan nggak bener nih. Ya? Nah, ini artinya bagaimana menjadi baik karena harus dia paham dengan continuity. Iya. Oh, lari tiba-tiba dia cuma jalan, disambung jadi satu kesatuan, ya nggak nyambung. Nggak nyambung bener Om. Nah, ini namanya continuity Bang Henry. Iya. Tidak hanya continuity emosi. Continuity lengkap tuh semua tuh, ada kostumnya, ada rambutnya, gerakan semuanya harus sama. Itu continuity. Ya. Nah, director harus kuat itu. Iya. Begitu pemainnya melakukan kesalahan, cut. Ini kamu nggak begini. Kamu ingat sambungan kemarin? Iya. Nah, jadi kayak gitu. Artinya betapa pentingnya continuity itu. Jangan dianggap nggak penting. Begitu nanti kalian sambung jadi satu kesatuan, nggak nyambung. Iya. Karena proses syuting itu nggak sebentar. Proses syuting itu tidak satu nyambung terus. Iya. Ya? Lompat Namanya jumping scene, namanya jumping shot lagi, ya kan? Iya. Nah, ini terjadi. Kemudian yang terakhir apa Bang Henry? Yang terakhir adalah cutting. Nah, ini cutting itu apa? Motong, nyambung. Bagaimana seorang direktur di kepalanya sudah tergambar Bang Henry. Begitu di adegan ini, shot 1-nya nanti saya tempel yang ini. Shot 1, shot 2-nya ini, shot 3-nya ini, shot 4-nya ini sampai akhir menjadi satu kesatuan. Nah, direktur harus tahu. Wah, gua ngambil adegan ini dulu nih, bagian ini nih. Misalkan nih Bang Henry, ini adegan nih. Katakanlah Bang Henry lari kejatuhan, jebret. Dia ternyata nyandung batu. Bisa saja shot 1-nya saya pasang, Bang Henry kakinya nyenggol jatuh. Iya. Begitu jatuh shot 1, shot 2-nya saya buka lebar, baru yang lainnya. Ini contoh kasus seperti itu. Jadi tidak harus shot itu dibuka dari gambar lebar. Bisa aja dari gambar kecil. Iya. Nah, gitu ya. Pelajaran ya. Ya, jadi itu. Nah, betapa pentingnya 5C tadi Bang Henry.
ya, Iya. close up, Close up, kamera angle, komposisi, continuity, continuity. terakhir tadi cutting. ya cutting. Nah, Cutting. Jadi itu betapa pentingnya. Itu secara dasar ya sebenarnya sutradara harus menguasai itu. Masya Allah. Masih banyak banget kurangnya. Ya, Gitu. Masya Allah. belum lagi sutradara harus menguasai garis imajiner. Mudah-mudahan Belitung akan membuat workshop gitu.